Syukur kepada Tuhan saudara-saudari atas segala anugerah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama dapat berhimpun walaupun secara virtual untuk datang di dalam nama Tuhan untuk mendapatkan suplai firman-Nya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran kristalisasi dari kitab Yeremia dan Ratapan. Kita memasuki berita yang ketujuh dengan judul Mengenal Tuhan, Allah yang kekal dalam kasih sayang, rahmat, dan kesetiaannya. Di dalam berita yang lalu, kita telah mendapatkan serangkaian berita yang menekankan bagaimana Allah ingin umat-Nya, umat Israel, mengambil Dia sebagai sumber air hidup. Maka, untuk mengambil sumber air hidup ini, kita juga perlu mengenal Tuhan kita. Di dalam pengenalan yang dalam, maka kita akan menikmati satu persekutuan yang dalam. Di sini kita ambil beberapa ayat di dalam Yeremia pasal 10 ayat 10a. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Yeremia pasal 11 ayat 20a. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Di sini kita melihat bagaimana Yeremia mengenal Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani-nya ini, Tuhan ini adalah Yehova, yang artinya Sang Aku Adalah. Di sini Yeremia memanggil Tuhan adalah Tuhan Sang Yehova, adalah Tuhan semesta alam. Artinya Tuhan yang satu-satunya, Sang Adalah, yang berarti Allah yang kekal, tidak memiliki permulaan ataupun akhir. Tuhan adalah satu-satunya adalah, sedangkan kita bukanlah. Di sini Yeremia mengapresiasi Sang Yehova adalah Sang Aku Adalah. Saudara-saudari, ini adalah nama yang unik, bukan nama yang langsung dikatakan siapa, tetapi sebuah nama yang menunjukkan satu ketersediaan apa adanya Allah kepada kita. Maka Sang Yehova yang berarti Sang Aku Adalah. Adalah apa saudara-saudari? Ini adalah ketersediaan bagi Anda dan saya. Apa yang kita perlukan? Kita memerlukan kasih, Dia adalah kasih. Kita memerlukan kelemah lembutan, Dia adalah kelemah lembutan. Kalau Dia adalah Sang Adalah, maka kita bukanlah. Saudara-saudari, Allah kita adalah Allah Sang Kasih. Maka kita bukanlah kasih itu. Seringkali kita memiliki kasih pun adalah kasih yang sementara, kasih yang alamiah. Tapi kalau kita mengapresiasi Sang Yehova adalah Sang Aku Adalah, maka kita menikmati kasih Allah kekal selama-lamanya. Maka Dia adalah realitas dari segala sesuatu yang kita butuhkan. Sebutan Tuhan semesta alam mengindikasikan bahwa Tuhan Allah adalah yang maha kuasa. Saudara-saudari, Yeremia mengatakan Tuhan semesta alam. Ini memiliki satu pemahaman bahwa mungkin orang Israel mengira kalau Tuhan menanggulangi mereka, membawa mereka ke Babel. Mereka mungkin mengatakan Allah tidak ada di Babel, Allah hanya tinggal di Yerusalem. Tetapi Yeremia menyerukan Tuhan semesta alam, Jehovah Sabaoth, menunjukkan Allah mengatur, memerintah seluruh alam semesta. Tidak sekedar di Yerusalem, tapi di seluruh muka bumi. Berarti saat bangsa Israel ditanggulangi ke Babel, Allah juga ada di sana. Allah tetap memperhatikan. Maka terbukti di Babel ada Daniel, ada teman-teman Daniel. Daniel yang bisa mengartikan mimpi dari Nebukadnezar. Teman-teman Daniel yang tidak menyembah patung Nebukadnezar. Ini menunjukkan apa? Ada pemerintahan Allah, ada kuasa Allah yang diterapkan di atas umatnya walaupun mereka di Babel. Inilah arti Jehovah semesta alam. Selanjutnya, Jehovah semesta alam ini juga mengacu kepada panglima seluruh tentara, baik di sorga, ini adalah para malaikat,
Ya, tetapi ketahuilah saudara-saudari bahwa tentara Allah ini juga adalah yang di bumi. Yaitu siapa? Para pemenangnya, Anda dan saya. Kalau Anda dan saya menikmati Kristus, menikmati kemenangan setiap hari, maka kita juga adalah tentara Kristus. Kita adalah pasukan surgawinya. Di dalam Efesus pasal 6 dikatakan kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena Anda dan saya juga adalah sejumlah pasukan para pemenangnya di muka bumi ini. Makanya di dalam Mazmur pasal 24 ayat 8 itu adalah seruan bagaimana kita perlu mengangkat kepala kita untuk menyambut Kristus Sang Raja Kemuliaan. Mazmur 24 adalah kelanjutan dari Mazmur pasal 23 yang mengatakan bagaimana Tuhan adalah gembala yang mengembalakan kita, membawa kita di padang rumput yang hijau, sehingga kita diberi makan, kita menikmati Dia, kita bertumbuh di dalam Dia. Sampai Mazmur 23, Daud mengatakan, seumur hidupku, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pun di hadapan musuh, dia tidak takut, bahkan menikmati hidangan di depan para musuh. Sampai pasal 24, hasil dari kenikmatan kita terhadap Tuhan, menunjukkan pertumbuhan hayat, menunjukkan pembangunan hayat, menunjukkan kemenangan hayat. Karena itu sampai Tuhan datang kembali sebagai Raja Kemuliaan, kita perlu mengangkat kepala kita. Kita menantikan Dia, Sang Kekasih kita, Panglima kita dengan penuh sukacita. Tuhan semesta alam akan menghakimi dengan adil atas bangsa-bangsa dan Dia akan ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menguji batin dan hati manusia supaya manusia mengenal Dia sebagai Tuhan yang memerintah atas seluruh situasi untuk mendatangkan pemerintahan kerajaannya. Saudara-saudari, Anda dan saya di dalam belakangan ini, masa pandemi ini, kita perlu percaya kepada Jehovah semesta alam. Dia adalah Tuhan yang memerintah, Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta. Tidak ada yang kebetulan di tangan Dia. Semua sudah ditakar sesuai dengan kehendak hatinya. Maka dalam Wahyu pasal 11 ayat 15, suatu saat, suatu hari, pemerintahan dunia ini akan dipegang oleh Dia. Oleh Kristus, Dia adalah Raja di atas segala raja, Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya Yeremia mengapresiasi Allah yang bertakhta. Jadi yang pertama itu adalah persona Allah. Sekarang di dalam Ratapan pasal 5 ayat 19, Engkau ya Tuhan bertakhta selama-lamanya. Takhtamu tetap dari masa ke masa. Saudara-saudari, Allah dan takhta Allah ini tidak bisa dipisahkan. Di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sampai di dalam kitab Wahyu pasal 22, lihatlah, ada sungai air kehidupan yang mengalir dari takhta Allah dan anak domba. Jadi seluruh Alkitab ada Allah, ada takhta Allah. Allah mengacu pada personanya, takhta mengacu kepada administrasi pemerintahnya. Karena itu, bertakhta selama-lamanya menunjukkan bahwa Allah itu kekal dan tidak ada perubahan dalam dirinya maupun dalam menjalankan pemerintahannya. Takhta Allah ini seperti mesin penggerak, seperti satu kelanjutan dari apa yang menjadi isi hati Allah dilaksanakan di muka bumi ini. Dan Yeremia menyentuh persona Allah. Yeremia juga memuji Allah yang bertakhta. Yeremia di akhir ratapannya mengenai keadaan Israel yang demikian jatuh, bait Allah yang dihancurkan, tetap memuji Allah yang bertakhta. Walaupun di depan mata Yeremia 3 kali mereka diangkut ya dari Yerusalem sampai ke tanah pembuangan. Mungkin mereka diangkut penuh dengan tangisan. Saya percaya Yeremia juga penuh dengan belas kasih, dengan emosi yang menangisi bangsa Israel. Tetapi di dalam kitab Ratapan, Yeskiel tetap memuji Allah yang bertakhta, menunjukkan Allah tetap akan menjalankan pemerintahannya dengan adil benar. Jadi seakan-akan Yeremia menyuarakan suara Allah. Hai bangsa Israel, jangan khawatir. Ada takhta Allah yang selama-lamanya. Allah akan memerintah, mengatur segala sesuatu.
Walaupun bangsa Israel dibuang ke Babel, suatu hari mereka akan kembali, mereka akan membangun kembali bait Allah, dan mereka juga yang akan menurunkan Mesias. Dari masa ke masa, mengacu kepada setiap zaman manusia, terdapat pemerintahan Allah yang adil benar. Di zaman Nuh ada pemerintahan Allah, di zaman Abraham ada pemerintahan Allah, di zaman Israel pun ada pemerintahan Allah, sampai hari zaman anugerah juga ada pemerintahan Allah. Saudara-saudari, untuk itu kita perlu senantiasa memuji Tuhan yang bertakhta. Melalui apa? Melalui berseru kepadanya, supaya Allah terus melaksanakan pemerintahannya di bumi, sampai rampung akhir di dalam Yerusalem baru sebagai kerajaannya yang kekal dan tak terguncangkan. Puji Tuhan, di dalam masa sekarang ini, baiklah Anda dan saya perlu menikmati Dia, lalu memuji Dia sampai pada puncaknya. Kita memuji atas takhta Allah yang adil benar, takhta Allah yang terus menerus, yang dari masa ke masa, dari generasi ke generasi, sampai perampungan akhir di zaman ini. Baik, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana Yeremia kali ini mengapresiasi Allah yang berhubungan dengan batin, Allah yang berhubungan dengan manusia secara intim. Ini di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini adalah ayat yang manis, yang perlu kita tiap hari doa bacakan, menikmati. Dikatakan di sini tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari kita lihat saudara-saudari bahwa kasih setia Tuhan membawa kita masuk ke dalam rumah Tuhan, menikmati kelimpahan kasih setia Allah. Saudara, dalam Mazmur pasal 58 ada seruan supaya kita umat-Nya yang kudus memasuki tempatnya yang kudus. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Allah, menikmati diri Allah. Walaupun umat Israel telah gagal, tetapi rahmat Allah yang tidak habis tetap memelihara sisa umat Israel bagi pelaksanaan ekonominya. Saudara-saudari, Allah kita adalah Allah yang penuh rahmat. Rahmat Allah mengacu kepada kasih batini Allah yang lebih dalam, lebih kaya, yang bermula dari esen kasih-Nya. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3, di sini Rasul Paulus juga mengecap rahmat Allah, kemurahan Allah atas umat-Nya. Sehingga hari ini kita bisa dibawa masuk ke dalam diri Allah, dibawa masuk ke dalam hati Allah. Sehingga apa yang menjadi keinginan hati Allah bisa dinyatakan kepada Anda dan saya. Rahmat Allah selalu baru, segar tiap pagi. Maka kita perlu mengontak Allah setiap pagi, menikmati kesegarannya, menikmati kasih setia Tuhan yang besar dalam persekutuan Kristus. Saudara-saudari, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9, kesetiaan Allah, rahmat Allah ini ditujukan kepada persekutuan kita dengan Kristus. Sehingga persekutuan ini di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 adalah menjaga, menguduskan semua ketiga bagian kita, roh, jiwa, dan tubuh kita, supaya kudus, sempurna, tak bercacat, sampai pada kedatangan Tuhan Yesus. Saudara-saudari, inilah rahmat, kasih setia Tuhan yang selalu baru kepada kita setiap hari. Amin. Lalu kita melihat selanjutnya di dalam Ratapan pasal 3 ayat 24 sampai 25. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Saudara-saudari, Yeremia memiliki kebiasaan untuk datang kepada Allah, untuk memakan firman-Nya yang membuat kegirangan dan kesukaan hatinya. Ini dalam Yeremia pasal 15 ayat 16 sampai 17. Maka di dalam Ratapan, kitab Ratapan, Yeremia mengatakan Tuhan sebagai porsinya, sebagai bagian, sebagai susunan di dalam dirinya. Menunjukkan suatu harapan, mengambil diri Allah sendiri sebagai porsinya, sebagai satu-satunya bagian. Tidak ada yang lain yang memuaskan Dia, hanya Allah yang memuaskan kita. Maka dalam Mazmur pasal 73
ayat 25, ini adalah satu pemazmur mengatakan, siapakah, ada apakah gerangan di sorga selain engkau? Selain engkau, di bumi pun tiada yang kuingini. Saudara-saudari, kalau kita menikmati Tuhan, kita akan ada satu apresiasi, Tuhanlah bagian kita kekal selama-lamanya. Orang yang berharap kepada Tuhan akan belajar mengalami penanggulangan, menghentikan diri, sehingga bisa menerima Allah di dalam Kristus sebagai hayat, persona, dan pengganti kita. Di dalam Galatia pasal 2:20, Rasul Paulus mengatakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudari, kalau kita menikmati Tuhan sebagai bagian porsi kita, artinya kita membiarkan Tuhan menanggulangi, menggarapkan dirinya, maka ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan segera menghentikan, akan menyingkirkan, akan menanggulangi, dan Tuhan mengganti dengan dirinya yang manis sebagai persona dan hayat kita. Saudara-saudari, kita juga perlu memiliki hati yang mencari dan menemukan Tuhan dengan berseru kepadanya, sehingga Tuhan akan memberitahukan hal-hal yang besar dan tersembunyi. Saudara-saudari, dalam Roma pasal 10 ayat 12-13, ini adalah satu jalan yang praktis bagi kita hari ini untuk menikmati Kristus Allah sebagai bagian kita. Tak lain adalah kita menyeru namanya. Oh Tuhan Yesus, kita berseru, maka kekayaan, kelimpahan apa adanya Allah bisa tersusun di dalam diri kita. Saudara-saudari, biarlah di dalam masa pandemi ini lebih banyaklah kita berseru kepada Tuhan. Lebih banyaklah kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sehingga kita ini berjumpa dengan Tuhan. Kita menikmati Tuhan semesta alam. Kita menikmati Tuhan yang bertakhta. Kita juga menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Baru artinya segar, yang kita nikmati sehingga menyegarkan jiwa kita. Hasilnya adalah kita akan penuh dengan ucapan syukur. Semoga masa-masa saat ini Anda dan saya lebih banyak mengucap syukur atas segala apa yang sudah Tuhan aturkan di dalam pengaturan yang terbaik. Semoga Allah Tuhan merahmati kita semua. Amin.